Katanya selesai ini ya, masih tiga lembar ya. Isi buku yang ke-28, menghadapi masalah belajar untuk siap. Memang tidak mudah menghadapi masalah belajar untuk siap. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masalah belajar untuk siap. Belajar melewati masalah dan tantangan yang kecil. Setelah terbiasa dengan tantangan yang kecil, maka kita akan kebal dengan masalah. Dengan kebiasaan memiliki masalah, maka dengan berani untuk hadapi masalah besar. Orang yang dengan enjoy dan tenang pasti bisa menyelesaikan tantangan dan permasalahan. Masalah dianggap seperti makanan yang harus kita konsumsi supaya hal demikian bisa diatasi. Punya masalah harus diselesaikan. Jangan menjauhi dari masalah. Saat hadapin masalah, perlu ada kesiapan mental yang kuat. Kalau seseorang yang sudah banyak makan masalah, ia akan terbiasa untuk menghadapinya. Orang yang takut dengan masalah akan memiliki rasa takut yang tidak bisa terselesaikan dan akhirnya akan terbeban. Pribadi yang baik jangan membuat masalah dan selesaikan setiap ada masalah. Dengan hati-hati menjalankan hidup, pasti kita jauh dari masalah. Orang yang tidak bisa mengontrol diri akan punya masalah dan sulit menghadapi dan melewatinya. Isi buku yang ke-29, mengerti akan sesuatu menjadi baik dan benar. Orang yang pengertian bisa memahami sesuatu menjadi baik dan benar, di antaranya seperti sesuatu masalah paling mudah diselesaikan oleh orang yang pengertian. Orang yang memiliki pengertian, ia akan mudah menghadapi berbagai masalah. Orang yang berpengertian akan menerima yang baik dan benar. Orang yang berpengertian adalah orang yang dewasa pemikiran dan tindakan. Orang yang pengertian tahu untuk memutuskan segala sesuatu. Pengertian seperti orang yang sah banyak pengalaman. Memiliki pengertian membutuhkan proses yang cukup panjang. Orang yang tidak bijak belum memiliki pengertian. Orang yang iri dan tidak suka akan damai, salah satu yang tidak pengertian. Orang yang tidak suka mengalah dan suka memberontak adalah salah satu yang kurang memiliki pengertian. Belajar untuk menjadi pengertian. Isi buku yang 30, ada kesempatan harus dijaga dan memiliki kesempatan itu. Kesempatan dan yang Tuhan beri harus kita jaga, sebab kesempatan hanya beberapa kali manusia diberikan. Setelah kesempatan kita miliki dipelihara dengan baik. Kesempatan untuk berkarir yang bagus, kita diberi kesempatan setelah selesai sekolah, waktunya untuk mengejar karir yang baik. Dan saat diberi kesempatan, manfaatkan dengan baik. Kesempatan memiliki pekerjaan yang mendukung. Saat karir lagi bagus, manfaatkanlah dengan baik. Kesempatan sangat saat masih muda. Saat muda, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan itu. Kesempatan saat punya istri dan untuk punya anak. Saat memiliki istri perlu dinikmati bersama keluarga. Kesempatan untuk dapat keturunan perlu diperhatikan. Kesempatan sebelum pensiun bekerjalah. 31 terakhir ya. Belajar untuk selalu baik dan berserah pada Tuhan, maka harapan baru akan terjadi. Tidak mudah untuk seseorang berbuat baik, tetapi untuk berbuat jahat sangat mudah. Kita juga sulit untuk berserah pada Tuhan karena kebanyakan manusia hidup ingin bebas. Orang yang mau menuruti keinginan Tuhan akan memiliki harapan yang baik bisa terjadi. Belajar untuk bisa selalu baik harus dilatih dan harus dibiasakan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah jalan terbaik buat semua orang. Daripada manusia menjalankan hidup yang tanpa arah atau dengan kebebasan secara duniawi. Untuk menjadi baik perlu tuntunan dan kepatuhan. Orang yang patuh dan mau mengikuti jalan yang benar pasti memiliki harapan yang baru dan punya masa depan yang baik. Belajar dan selalu baik serta berserah pada Tuhan, maka masa depan ada harapan baru. Kata-kata mutiara, selalu bersyukur menjalankan hidup punya harapan baru. Selalu bersyukur adalah jalan yang terbaik dilakukan oleh setiap
menjalankan hidup punya harapan baru kepada orang yang mau hidup positif. Kita harus tahu menjalankan hidup, harus bisa selalu berpikir